Perkenalkan, nama saya Jasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman saya tentang sebuah materi yang berjudul Kelas dan Komite di Paroki Pulau Norwegia, karya J.A. Bernes. Menurut pemahaman saya mengenai artikel yang telah saya baca, artikel ini tuh membahas bagaimana struktur sosial sebuah desa kecil di Norwegia, tepatnya di Pulau Bamblok, itu tidak terbentuk berdasarkan kelas sosial yang kaku seperti yang sering ditemui di masyarakat lain. Bernes juga menjelaskan bagaimana orang-orang di desa itu tuh membentuk hubungan sosial mereka lewat jaringan pertemanan seperti keluarga atau kegiatan bersama, bukan lewat garis seperti keturunan atau status sosial yang formal. Saat itu tuh juga banyak kelompok sukarela dan komite yang dibentuk untuk mengatur berbagai hal dalam kehidupan masyarakat. Jadi itu mulai dari keagamaan, politik, lokal, hingga kegiatan sosial. Tapi yang lebih menarik dalam artikel ini, meskipun banyak kelompok dalam posisi kepemimpinan, tidak ada satu kelompok yang benar-benar berkuasa penuh atau dominan. Jadi itu pemimpin-pemimpin dalam masyarakat itu tuh dipilih oleh warga, dan mereka seringkali dipilih kembali. Tapi itu bukan karena mereka itu punya kekuasaan, tapi karena mereka itu dihormati dan dikenal baik oleh masyarakat di sekitar sana. Menurut saya, yang lebih menarik dalam artikel ini tuh bagaimana cara Bernes memperkenalkan konsep jaringan sosial, yaitu cara orang-orang berhubungan satu sama lain secara personal dan informal di sana. Jadi hubungan sosial di desa itu lebih cair dan fleksibel gitu. Dan ini tuh kayak menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat itu bekerja berdasarkan struktur yang formal atau kaku gitu. Jadi hal ini tuh kayak membuka pandangan baru bahwa kita tuh bisa memahami masyarakat lewat pola hubungan sehari-hari antar individu. Dari penjelasan saya mengenai pemahaman tentang sebuah materi ini itu tadi tuh menjelaskan bahwa struktur sosial dalam masyarakat kecil di Norwegia khususnya tuh bagaimana hubungan sosial terbentuk tidak berdasarkan kelas sosial atau status formal gitu, tetapi melalui jaringan pertemanan, keluarga, keanggotaan dalam berbagai komite atau sosialisasi. Hal ini tuh juga membahas tentang peran komite dan sosialisasi sukarela dalam mengatur kehidupan masyarakat desa. Konsep jaringan sosial di sana itu juga menunjukkan bagaimana individu itu saling terhubung dalam berbagai konteks kehidupan sosial. Jadi singkatnya artikel ini tuh membahas tentang struktur sosial dalam masyarakat kecil di Norwegia. Sedikit penjelasan saya mengenai pemahaman tentang artikel ini itu tadi dapat kita simpulkan bahwa struktur sosial dalam masyarakat itu tidak selalu dibentuk oleh kelas sosial atau aturan formal, melainkan oleh hubungan jaringan sosial yang terbentuk melalui pertemanan, keluarga, dan keikutsertaan asosiasi gitu. Sekian penjelasan saya mengenai pemahaman tentang sebuah materi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari awal hingga akhir. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.